Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Jana dari kelas 5A Prodi Sistem Informasi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan analisis usaha saya sendiri, yaitu nama usaha saya adalah MJ Store dengan jenis usaha fashion muslim. Baiklah teman-teman, saya akan menamai usaha saya yaitu MJ Store. Jenis usaha adalah fashion muslim. Berikut adalah profil MJ Store. MJ adalah singkatan dari nama saya sendiri, yaitu Miftah Jana. Usaha yang akan saya buat ini adalah sebuah store menjual berbagai fashion muslim dan muslimah, baik secara online store maupun offline store. Desain fashion yang akan dijual akan menyesuaikan style terkini, tetapi tetap menjadi outfit muslim yang menutup aurat. Apakah bidang usaha yang akan digeluti itu cukup potensial? Bagaimana prospeknya? Menurut saya, iya, usaha yang akan saya buat ini adalah cukup potensial karena fashion muslim kini memiliki tingkat berkembang sangat pesat, apalagi di Indonesia. Dengan mayoritas muslim yang banyak dan sudah menggunakan fashion berhijab dan menutup aurat, prospeknya juga pasti sangat tinggi karena fashion muslim yang sangat tren di kalangan anak muda maupun orang tua. Agar prospeknya akan terus berkembang, saya harus lebih kreativitas untuk style terkini dan harus menampilkan yang terbaik untuk konsumer agar lebih banyak dikenal dengan kualitasnya. Seberapa ketat persaingannya dan siapa kira-kira yang akan menjadi pesaing usaha tersebut? Seperti yang saya ketahui, pada saat ini butik-butik dan store lainnya sudah banyak sekali yang menyuguhkan berbagai macam fashion dan tren dalam berbusana yang anggun dan modis untuk para muslimah. Hal ini juga bisa dilihat dari semakin maraknya usaha butik dan fashion lainnya, baik itu modern ataupun perusahaan yang sejenis maupun pedagang-pedagang di pasar tradisional. Dengan keadaan seperti ini, tentu saja tidak menutup kemungkinan butik dan store lainnya akan bersaing ketat dengan store lainnya yang mengeluarkan produk yang bisa saja sejenis. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan saya dan suatu perusahaan yang akan saya buat untuk melakukan promosi dan strategi yang tepat agar memenuhi sasaran yang efektif. Dan apa target usaha tersebut? Bagaimana mencapainya? Target usaha saya yaitu para anak-anak, remaja maupun dewasa untuk berpenampilan menutup aurat tetapi tetap mengikuti style sekarang yang lagi tren agar tetap terlihat tidak terlalu kuno. Untuk mencapai target saya akan terus mendesain style terkini dengan ditambah kreativitas ide saya sendiri dan memberikan kualitas terbaik agar usaha saya tetap terus berkembang. Dari segi hukum, apa yang perlu disiapkan dan apa saja penghalangnya? Jika kita ingin membuat suatu usaha, kita harus memiliki surat-surat izin dari negara atau pemerintah. Yang pertama adalah surat izin usaha perdagangan, yaitu kegiatan usaha yang hanya melakukan perdagangan dan tidak memproduksi sendiri produknya. Maka izin usaha yang dibutuhkan adalah surat izin usaha perdagangan, yaitu kita juga bisa menjadi seperti reseller di berbagai brand toko yang sudah terkenal. Yang kedua adalah surat izin usaha perdagangan melalui elektronik, yaitu menjual sistem busana muslim melalui situs website atau aplikasi milik sendiri, maka perlu mengurus surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Yang ketiga adalah izin usaha industri, yaitu jika kegiatan usahanya juga memproduksi produk busana muslim Anda sendiri, maka perlu izin usaha industri, yaitu jika kita membuat brand sendiri atau merek usaha kita sendiri, kita harus mengurus izin ini. Penghalangnya mungkin akan susah
untuk mendapat izin tersebut, karena kita harus benar-benar memiliki barang atau fashion yang sudah terkenal dan kualitasnya harus terbaik. Jadi kita harus mendapatkan izin untuk membuka usaha kita agar lebih banyak dikenal orang dan akan mengenal juga kualitasnya kita lebih bagus. Berapa dana yang dibutuhkan? Bagaimana memenuhinya? Saya akan terlebih dahulu membuka usaha melalui online store dengan cara menjadi reseller dari berbagai fashion muslim yang sudah terkenal. Dana yang dibutuhkan kisaran 500 sampai 1 juta rupiah. Memenuhinya dengan cara menabung dari uang jajan saya sendiri. Dan jika saya membuka offline store, akan lebih banyak dana kisaran 50 juta rupiah untuk menyewa tempat dan membeli barang-barang untuk store saya agar store saya terlihat menarik, dan pastinya saya akan merestok berbagai barang fashion yang lebih banyak dan lengkap. Memenuhinya dengan cara, jika usaha online saya laris sampai omset penjualan saya, dan saya hingga saya menabungnya untuk membuka store offline. Di mana usaha tersebut akan dijalankan? Apakah sudah mempersiapkan tempatnya? Usaha saya yang akan saya jalankan yaitu saya akan menjalankannya insya Allah di daerah saya sendiri, karena di daerah saya tidak ada offline store fashion muslim. Jadi sangat jarang di sini, walaupun ada tapi fashionnya itu terlalu fashion lama atau tidak mengikuti style yang sekarang. Dan saya belum mempersiapkan tempatnya karena saya akan melakukan usaha online terlebih dahulu. Jika sudah mencapai omset penjualan online saya, baru bisa saya membuka offline store dengan mempersiapkan tempatnya. Sarana atau peralatan apa yang dibutuhkan? Bagaimana mendapatkannya? Jika online store, saya tidak memerlukan peralatan atau sarana yang begitu banyak. Saya hanya membutuhkan handphone dan kuota internet. Dan mendapatkannya dana dari awal modal saya membuka usaha ini. Dan jika offline, saya akan membutuhkan peralatan lebih banyak untuk mengisi store saya, mulai dari hanger, patung, rak gantung, dan lebih banyak lagi. Mendapatkannya juga dari modal awal. Modal awal saya membuka offline store. Apakah Anda sudah memiliki supplier atau pemasukan bahan baku? Belum. Saya belum memiliki supplier, akan tetapi saya akan mencari supplier tangan pertama dari fashion muslim di Indonesia agar produk saya akan lebih sesuai dan harganya juga lebih murah karena saya mengambilnya dari tangan pertama dari produksi utamanya, dan saya akan menjualnya lagi, maka harganya sesuai seperti produk awal saya mengambil dari tangan pertamanya. Sistem manajemen seperti apa yang akan diterapkan? Siapa yang akan menjalankan operasional usaha sehari-hari? Berapa karyawan yang dibutuhkan? Usaha saya, MJ Store ini, menggunakan teknologi informasi berupa komputer. Komputer digunakan untuk mendata barang saat masuk toko, barang saat penjualan, dan pengolahan laporan keuangan. Selain itu, MJ Store menggunakan teknologi informasi website dan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya untuk memasarkan produk toko. Saya sendiri yang menjalankannya dan saya tidak membutuhkan karyawan. Namun jika saya memiliki offline store, saya akan membutuhkan 3 karyawan untuk awal membuka usaha saya. Bagaimana sistem pemasaran dan distribusi produk atau jasa yang dihasilkan? Segmentasi dan target pasar adalah wanita dan pria yang dewasa, remaja, dan yang lainnya. Dari kelas menengah ke atas yang berbusana muslim dan yang lainnya. Meskipun penempatan posisinya belum tercapai, strategi produk yang dilakukan melalui menjual barang yang bermerek dengan desain terbaru. Strategi harga menjual barang kualitas baik dengan harga di atas harga pasaran atau sebaliknya. Strategi
pendistribusian barangnya menggunakan jasa pengiriman barang. Yang dihasilkan adalah produk saya akan terlihat lebih memiliki kualitas yang baik karena saya akan benar-benar mencari barang-barang dari kualitas dan desain terbarunya. Bagaimana agar masyarakat mengenal produk atau jasa yang akan dipasarkan? Saya akan melakukan promosinya menggunakan internet sebagai media promosinya, seperti media sosial lainnya, Facebook, Instagram, TikTok, dan yang lainnya. Dengan menggunakan kendala foto, warna, dan waktu, harga jual, dan kepercayaan konsumen, karena banyak terjadi penipuan di dunia maya. Jika offline dilakukan dengan cara memberi produk dan kualitas terbaik untuk customer agar masyarakat percaya dan merekomendasikan ke masyarakat lainnya untuk berbelanja ke MJ Store. Baiklah teman-teman, sekian presentasi analisis usaha saya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.